Minasan, o genki desu ka? Jumpa lagi dengan Adero Sensei. Hari ini kita akan belajar tentang kata tunjuk kore, sore, are, dore. Mari kita lihat isi materinya, yaitu kosakata baru, kata tunjuk, pola kalimat, contoh kalimat, dan contoh percakapan. Kita berlatih ya untuk mengucapkan kosakatanya. Hong, hong, noto, noto, jisho, jisho, kyokasho, kyokasho, fudebako, fudebako, monosashi, monosashi, enpitsu, enpitsu, pen, pen, ballpen, ballpen, keshigomu, keshigomu, kabang, kabang, toke, toke. Mari kita pelajari tentang kata tunjuk mulai dari kata tunjuk kore. Kore atau artinya ini, bisa lihat kita dari gambar yang ditampilkan ada dua situasi. Situasi pertama, jika benda itu berada di dekat keduanya, maka bisa sama-sama dikatakan kore. Kemudian pada situasi kedua, kore itu bendanya ada di orang pertama atau saya. Ya, tidak ada di orang kedua. Ingat ya, posisi benda itu menunjukkan kata tunjuk tersebut. Kore ini. Sore, bendanya ada di orang kedua, ada di lawan bicara. Itu ya, itu dekat. Are, itu jauh. Benda tidak ada di antara aku dan kamu, atau tidak ada di antara orang pertama dan kedua. Lalu dore, ya dore adalah untuk menanyakan benda yang mana. Baik, kita lanjut ke pola kalimat. Jadi untuk kata kore, sore, are itu diletakkan di depan, kemudian ditambahkan partikel wa. Setelah itu kata benda. Nah, kemudian kita bisa terapkan kore, sore, are ini ke dalam pola kalimat positif yang diakhiri des atau kalimat negatif yang diakhiri dengan dewa arimaseng dan kalimat tanya atau interrogatif yang diakhiri dengan deska. Jadi untuk kalimat bahasa Jepang yang sederhana, ingat ya, ciri dari akhir pola kalimat positif adalah des, ciri akhir dari pola kalimat negatif adalah dewa arimaseng, kemudian ciri dari akhir kalimat interrogatif atau tanya adalah deska. Untuk memahami ini, kita coba pelajari dengan contoh-contoh kalimat berikut atau percakapan yang akan disajikan selanjutnya. Contoh kalimat positif, ya di sini watashi, bendanya ada di saya. Kore wa kabang desu. Kore wa kabang desu. Ini adalah tas. Contoh kalimat negatif. Di sini ada saya dan kamu atau orang kedua atau lawan bicara. Untuk sore, bendanya ada di orang kedua atau di lawan bicara. Sore wa tokei ja arimasen. Itu bukan jam. Perhatikan ya, bendanya bukan jam, melainkan tas. Sore wa tokei dewa arimasen. Untuk dewa arimasen itu bisa diucapkan dengan ja arimasen. Selanjutnya contoh kalimat pertanyaan, ya. Kore wa kabang desu ka? Kore wa kabang desu ka?
Hai, sore wa kabang des. Perhatikan ya, kalau ditanya kore, dijawab sore. Kore itu bendanya ada di saya. Jadi yang menjawab karena benda tidak ada padanya, menjawab sore. Ya. Kore wa kabang desu ka? Hai, sore wa kabang desu. Apakah ini tas? Ya, itu tas. Contoh kalimat 2. Are wa kabang desu ka? Are wa kabang desu ka? Iie, are wa kabang de wa aremasen. Iie, are wa kabang de wa aremasen. Apakah itu tas? Tidak. Bukan, itu bukan tas. Jadi, posisi benda berada jauh di antara saya dan kamu, di antara orang pertama dan kedua. Jadi, pertanyaan are dijawab are. Contoh percakapan 1, bisa kita lihat kita menggunakan kata dore. Fudebako wa dore desu ka? Fudebako wa dore desu ka? Kotak pensil yang mana? Are desu. Are desu. Yang itu. Jadi untuk pertanyaan dore bisa dijawab dengan kata kore, sore, atau are, tergantung dari letak benda itu jauh atau tidaknya dengan orang pertama atau kedua. Baik, yang terakhir, untuk menanyakan benda yang Anda tidak mengerti, sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Kore wa fudebako desu. Kore wa fudebako desu. Ya, bisa dimengerti ya dengan gambar tersebut. Ya, sore dijawab kore. Baik. Arigatou gozaimasu. Ja, mata.